ini saya akan berikan presentasi tentang nirkabel router. Jadi ini adalah contoh topologinya. Jadi wireless router atau nirkabel router adalah perangkat router yang berfungsi meneruskan paket data dari satu network ke network lainnya. Perbedaannya antara wireless router dengan wireless yang biasa adalah kemampuannya pada penanganan jaringan wireless dan juga kemampuannya untuk difungsikan ke beberapa mode. Wireless router juga dapat difungsikan sebagai access point dengan cara menonaktifkan fungsi routernya dan diaktifkan fungsi access point-nya. Wireless router semacam ini disediakan oleh vendor seperti Mikrotik, TP-Link, Linksys, dan sebagainya. Jadi gambar di atas ini adalah contoh topologi jaringan WLAN dan LAN yang dihubungkan dengan wireless access point. Setiap klien baik dapat saling berkomunikasi data dan dapat bersama-sama mengakses PC server. Oke, jadi nirkabel IP atau nirkabel access point adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengkoneksikan alat wireless ke sebuah jaringan berkabel atau wired network menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. WiFi digunakan untuk membuat jaringan WLAN atau memperluas cakupan area Wi-Fi yang sudah ada menggunakan mode bridge. WiFi adalah titik pusat jaringan wireless. Alat ini memancarkan frekuensi radio untuk mengirimkan data dan menerima data. Dalam jaringan wired, WiFi sama fungsinya dengan hub atau switch. Konfigurasi WiFi cukup mudah dan sederhana karena cuma menentukan penentuan SSID atau nama WiFi-nya, channel-nya, dan pemilihan jenis authentication atau password. Oke, jadi yang kedua adalah antena. Antena adalah perangkat jaringan yang mempunyai fungsi signifikan dalam rangka memperluas area jangkauan dari jaringan. Bentuk dari antena dapat mempengaruhi pola radiasi pancar gelombang radio. Terdapat beberapa antena yang mempunyai pola radiasi sangat besar dan luas. Ada juga antena yang mempunyai pola radiasi yang terfokus ke arah tertentu. Pemanfaatan antena ini sangat membantu dalam rangka membuat jaringan komputer yang lebih kompleks dan luas. Dengan antena, proses komunikasi data akan lebih fleksibel dan efisien karena tidak harus menarik banyak kabel. Oke, jadi jenis antena pertama adalah antena pengarah atau direksional. Antena ini merupakan jenis antena dengan narrow bandwidth yang mempunyai sudut pemancar yang kecil dan daya lebih terarah. Jaraknya jauh tapi tidak dapat menjangkau area yang luas. Antena ini mengirim dan menerima sinyal radio hanya dalam satu arah. Antena ini biasanya digunakan untuk koneksi point-to-point atau multiple point. Contoh antena direksional adalah antena grid, disk parabolik, dan Yagi. Jadi ini adalah contoh antena pertama, antena grid. Ketersediaan antena grid sudah cukup mudah didapatkan di pasaran dan harganya juga semakin terjangkau. Untuk merangkai antena grid seperti untuk membutuhkan peralatan banyak, cukup menggunakan tang atau kunci pas. Jadi antena ini sangat membantu untuk membuat jaringan antar gedung dengan geografis yang jauh. Dibanding harus menarik kabel, antena ini jelas lebih efisien. Oke, yang kedua, antena parabolik. Itu gambarnya. Jadi jenis antena ini jenis antena omnidirectional yang paling powerful karena antena ini mempunyai gain paling besar. Pola radiasi sangat terarah, fokus, dan jarak jangkauannya sangat jauh. Selain dapat dibeli di pasaran, kita juga dapat merangkai sendiri dengan memanfaatkan peralatan seperti wajan, paralon, tutup paralon, kabel UTP, USB dongle. Merangkainya pun cukup mudah. Kemudian antena Yagi. Dari bentuknya antena Yagi seperti antena TV yang sering kita lihat dipasang di atas atap rumah. Jadi pola radiasi dan antena ini mengerucut sesuai dengan arah antena, sehingga daya pancarnya menjadi sangat terfokus dan jaraknya menjadi sangat jauh. Antena ini dimanfaatkan di luar gedung atau outdoor. Kemudian antena omnidirectional, antena ini biasanya digunakan pada access point HP, laptop, dan lain-lain. Antena ini mempunyai radiasi 360 derajat, punya sudut pancaran yang besar atau wide bandwidth yaitu 3600, area jangkauannya luas, namun jarak jangkauannya pendek. Antena ini mengirim atau menerima sinyal radio atau radio wave dari segala arah secara sama. Antena ini biasanya digunakan untuk multiple point atau hotspot. Kemudian ada Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang IEEE 802.11a. Jadi, standar high-speed WLAN ini frekuensi yang digunakan 5
GHz dan mendapatkan kecepatan transfer data teoritis maksimal sampai 54 Mbps. Gelombang radio yang dipancarkan pun 802.11a relatif sukar menembus dinding atau penghalang lainnya. Jarak jangkau gelombang radio ini relatif lebih pendek dibandingkan 802.11b. Secara teknis, 802.11b tidak kompatibel dengan 802.11a. Standar wireless 802.11a ini menggunakan Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM, yaitu suatu teknik pengkodean coding yang membagi sinyal radio ke beberapa subsinyal sebelum mencapai receiver atau penerima. Oke, keuntungan dari 802.11a ini adalah kecepatan maksimum yang cukup cepat, kemudian frekuensi yang diatur untuk mencegah interferensi sinyal dari perangkat lain, kemudian kerugiannya ialah biaya yang dikeluarkan sangat banyak, kemudian jangkauan sinyal yang pendek, dan juga lebih mudah terhambat karena sangat susah untuk menembus dinding atau menghalang. Oke, kemudian IEEE 802.11b. Jadi, standar WLAN ini kecepatan transfer datanya maksimal mencapai 11 Mbps, frekuensi bekerja pada 2,4 GHz. Salah satu kekurangan peralatan ini ialah bekerja pada frekuensi kemungkinan terjadinya interferensi dengan cordless phone, microwave oven atau peralatan yang menggunakan gelombang radio pada frekuensi yang sama. Standar wireless ini paling mahal dan paling sedikit dari standar yang ada. Dalam transfer data, 802.11b menggunakan Complementary Code Keying atau CCK. Keuntungannya adalah biayanya sangat rendah dan jangkauan sinyalnya sangat baik dan tidak mudah terhambat. Kecepatan maksimumnya sangat lambat, kemudian peralatan rumah tangga dapat mengganggu frekuensi yang dihasilkan. Oke, yang kemudian IEEE 802.11j. Gabungan antar kelebihan 802.11b dan 802.11a, frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data teoritis maksimal 54 Mbps. Peralatan 802.11g ini kompatibel dengan 802.11b sehingga dapat saling dipertukarkan. Dalam pentransferan data, standar wireless 802.11g lebih cepat karena menggunakan Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) daripada Complementary Code Keying, sama seperti 802.11a. Kelebihannya ialah kecepatannya sangat cepat, kecepatan maksimumnya, kemudian jangkauannya sinyal yang baik dan tidak mudah terhalang. Kerugiannya biayanya lebih mahal dari 802.11b dan kemudian peralatan dapat terganggu pada sinyal frekuensi yang tidak teratur. Oke, kemudian IEEE 802.11n. Jadi ini adalah gabungan antara 802.11b dan 802.11g. Teknologi ini dikenal dengan istilah MIMO atau Multiple Input Multiple Output. Merupakan teknologi Wi-Fi terbaru. MIMO dibuat berdasarkan spesifikasi 802.11n. MIMO menawarkan peningkatan throughput, keunggulan reliabilitas, dan peningkatan jumlah klien yang terkoneksi. Jadi dapat menerima klien yang sangat banyak. Kemudian daya tembus MIMO terhadap penghalang lebih baik, jangkauannya lebih luas, akses poinnya pun dapat menjangkau berbagai peralatan WiFi yang di setiap sudut ruangan. Jadi perangkatan WiFi MIMO ini dapat menghasilkan kecepatan transfer data sebesar 108 Mbps. Jadi MIMO ini mengendalikan multipath dengan teknik Space Division Multiplexing. Arus 802.11n dapat menyediakan 4 aliran ruang. Special Stream 802.11n dapat mengirimkan data hingga 140 Mbps. Keunggulannya ialah kecepatannya maksimum, serta jangkauan sinyal tercepat dan terbaik, lebih tahan terhadap sinyal interferensi dari sumber-sumber luar atau tidak dapat terganggu. Jadi kelemahannya ialah standarnya belum selesai, biayanya sangat tinggi dari 802.11g, penggunaan beberapa sinyal akan sangat terganggu bila berkaitan dengan 802.11b atau G berbasis jaringan. Kemudian jaringan ad hoc.
Jadi jaringan ini merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Sinyal yang dihasilkan pun oleh adapter jaringan WiFi adalah berarah omnidireksional, keluar ke rentang jangkauan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga sifat dari piranti yang terlibat. Jadi jangkauan ini disebut sebagai suatu area layanan dasar. Berbeda dengan jaringan infrastruktur, jadi jaringan ad hoc ini tidak membutuhkan sebuah wireless LAN untuk menghubungkan masing-masing komputer, dan topologi jaringan yang terbentuk pun adalah jaringan mesh. Jadi kelebihannya ialah jaringan ini sangat sederhana dalam setupnya. Tinggal tancapkan adapter wireless pada laptop atau komputer, konfigurasi softwarenya, dan sudah bisa melakukan komunikasi antar laptop. Kemudian jaringan ad hoc ini sangat murah karena tidak memerlukan sebuah wireless access point. Kemudian jaringan ini sangat cepat, rate throughput-nya antara adapter 2 kali lebih cepat daripada menggunakan wireless access point dalam topologi infrastruktur. Kemudian infrastruktur. Jaringan infrastruktur ini merupakan jaringan menggunakan suatu piranti WiFi yang disebut access point. Jadi sebagai suatu bridge antar piranti wireless dan jaringan kabel standar. Jadi konsep jaringan infrastruktur di mana untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusat. Kemudian wireless LAN ini memiliki SSID sebagai nama jaringan wireless tersebut. Dengan adanya SSID, maka wireless LAN itu dapat dikenali. Pada saat beberapa komputer terhubung ke SSID yang sama, maka terbentuklah jaringan infrastruktur. Dengan jaringan infrastruktur ini, kemungkinan kita dapat melakukan beberapa hal, diantaranya terhubung kepada jaringan kabel LAN. Sebuah wireless access point memungkinkan memperluas jaringan LAN dengan kemampuan koneksi secara wireless atau tanpa kabel. Komputer pada jaringan kabel dan komputer dengan koneksi wireless bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Hal ini menjadikan kekuatan utama dari topologi wireless infrastruktur. Kemudian memperluas jangkauan wireless dengan meletakkan sebuah wireless access point di antara dua wireless adapter memperpanjang jangkauan menjadi 2 kali lipat. Kemudian menggunakan kemampuan roaming untuk pergantian. Kemudian yang terakhir, intercable channel. Jadi pada wireless 802.11b atau G atau N yang menggunakan bandwidth 2,4 GHz, terdapat 14 channel yang dapat digunakan dalam satu area. Terkadang sering terdapat banyak jaringan wireless lain selain milik kita. Jika channel yang digunakan antara satu channel bersinggungan, tentu akan mengakibatkan interferensi yang menyebabkan sinyal wireless kurang maksimal atau berkurang. Dan yang terjadi adalah kurang optimalnya pertukaran data pada jaringan wireless tersebut. Jadi penggunaan WiFi channel ini yang tidak tepat dapat menimbulkan interferensi. Sebagai contohnya, jaringan A menggunakan channel 1 sedangkan jaringan B menggunakan channel 2, maka akan terjadi interferensi yang sangat besar. Oleh karena itu, agar tidak terjadi interferensi, maka jika jaringan A menggunakan channel 1, maka jaringan B menggunakan channel 6. Oke, sekian dari saya.